Pemirsa, Komisi 5 DPRD NTT meminta kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membantu penyediaan alat cuci darah bagi anak untuk ditempatkan di beberapa rumah sakit dengan adanya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak. Komisi 5 DPRD NTT telah berkoordinasi dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait kasus gagal ginjal akut misterius pada anak. Ketua Komisi 5 DPRD NTT Yunus Takandewa mengatakan, pihaknya juga meminta agar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membantu pemerintah Provinsi NTT dengan menyediakan alat cuci darah bagi anak yang nantinya akan ditempatkan di beberapa rumah sakit. Sebab bila tidak akan sulit bagi masyarakat NTT untuk seluruhnya dilayani di Rumah Sakit Umum Pusat Ngurah di Bali. Sebagai kasus yang baru, Komisi 5 kemarin telah melakukan semacam konsultasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan yang diterima langsung oleh Pak Direktur. Kemudian pada saat itu juga kami diberikan beberapa hal-hal penting ya terkait dengan penanganan kasus ini, termasuk juga dari Direktorat Pelayanan Kesehatan telah mengeluarkan semacam tata laksana dan manajemen klinis terhadap gangguan ginjal akut progresif atipikal yang terjadi pada anak. Tentunya tata laksana ini sebagai langkah awal di mana hal ini juga dipedomani oleh seluruh institusi pemerintah, mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, organisasi profesi kedokteran, perawat maupun bidan, termasuk masyarakat umum untuk diwaspadai dan sekaligus juga manakala ada tanda-tanda klinis terhadap penyakit ini untuk segera ditangani melalui Vaskes, fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit. Selain itu, menyikapi sudah 3 korban jiwa dari 4 kasus gagal ginjal akut yang menimpa pada anak, Ketua Komisi 5 DPRD NTT ini juga meminta agar seluruh sirup dari apotek yang ada di NTT segera ditarik. Sirup inilah yang diduga terdeteksi sebagai penyebab penyakit misterius pada anak. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim iNews melaporkan.